Hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama ya di materi Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, nah sekarang kalau baiknya sebelum belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita sama-sama berdiri lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan itu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang kita 2, 3. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan berdiri. Kita masuk ke materi ya. Kelas 7 semester 1 itu materinya adalah temanya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Coba sebelum kita belajar Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita harus tahu dulu dong, apa sih Al-Quran itu? Coba ada yang mau mengacungkan apa Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada lagi? Siap, silakan. Ya, Quran yang dibaca oleh umat Islam. Wah, Al-Quran itu adalah kitab yang dibaca oleh umat Islam. Jadi umat lain, bukan umat Islam itu tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran.
bahasa. Tapi nanti sebelum itu kita apakah benar hadis itu informasi Al-Quran, gitu kan? Nah, oke, kita masuk saja ke materi Al-Quran, ya. Al-Quran itu secara bahasa berasal dari kata kerja iqra atau lebih qira'a yaqra'u Qur'an yang artinya membaca atau bacaan, ya kata dasarnya itu Quran yang berarti bacaan. Jadi kita Al-Quran itu adalah semuanya berarti bacaan, ya bacaan yang kita baca. Sedangkan secara istilah itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir. Nah, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ada yang mengatakan juga 23 tahun kurang lebih, artinya selama periode Al-Quran itu diturunkan dari semenjak Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, yang akan menjadi Nabi Rasul dan Rasul di umur beliau 40 tahun sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Sampai Allah udah kan tidak berulang lagi. Ya. Kemudian pengertian hadis, ya. Hadis itu secara bahasa artinya baru, peristiwa atau cerita. Hadis itu baru, ya. Baru dalam artian tadi ada yang bilang hadis itu diturunkan setelah Al-Quran. Nah, ini yang agak keliru, ya. Jadi, sedangkan istilah hadis adalah sudah sesuatu yang disandarkan atau sumbernya dari Nabi Rasulullah SAW, yaitu mengenalkan perbuatan dan ketetapan Nabi baik sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Dalam artian hadis dan Al-Quran itu berbarengan, ya. Tidak ada hadis diturunkan setelah Al-Quran, tapi memang hadis itu nanti ada fungsi hadis itu seperti apa. Jadi hadis itu berbarengan, ya. Jadi kan kata ucapan Nabi, ya. Jadi otomatis hadis dan Al-Quran itu berbarengan. Dia Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia. Nah, ya kita hidup ini, ya, walaupun kita hidup beribu-ribu tahun setelah Muhammad wafat, kita umat Islam, maka pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Sumber utama, ya, ini sumber pertama Al-Quran dulu, kemudian dijelaskan oleh hadis. Ada beberapa ayat Al-Quran yang harus dijelaskan oleh hadis. Kita tidak bisa melaksanakan kewajiban yang ada di dalam Al-Quran tanpa adanya hadis. Contoh, sholat, ya. Ada nggak di Al-Quran ayat yang menyatakan gerakan sholat? Tidak ada. Yang adanya cuma imus sholat, atus zakat, dan tunaikan zakat. Gak ada misal sholat itu kayak gimana, rukunya seperti apa. Adanya di mana? Di hadis apa? Hadis fi'li. Ya, hadis fi'li itu hadis perbuatan Nabi. Nabi mencontohkan sholat itu seperti ini. Kemudian Al-Fatihah, kemudian itu dan sebagainya sampai salam.
eh, apa waktu itu Nabi kalau tidak salah para sahabat itu memakan daging apa ya kalau tidak salah daging apa ya sapi atau apa agak lupa ya gue agak lupa nih. Nah di situ para sahabat menunggu Nabi ini boleh nggak sih makan ini boleh nggak sih. Nah kemudian Nabi itu diam ya Nabi itu diam tidak berkata apa namanya tidak berkata boleh tidak berkata tidak. Nah itu berarti kalau diamnya Nabi itu Nabi tidak apa-apa nih ya tidak apa-apa Nabi apa namanya kita makan ini tidak melarang dan juga tidak mengingatkan. Itu contoh kata kita seni sastra dan masih banyak lagi lainnya. Oleh itu setiap muslim harus menjadikan keluarga sebagai pedoman agar bisa selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Oke. Nah ini ada nama-nama lain Al-Quran. Maksud nama-nama lain Al-Quran ini bukan berarti Al-Qurannya beda gitu ya. Enggak, ini hanya nama lain Al-Quran yang ada di dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak apa ya, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyatakan ini Al-Quran, menyatakan Al-Quran tapi dengan kata yang lain. Yang pertama, nama lain Al-Quran itu adalah Al-Kitab, kemudian Al-Quran kita punya berbeda dengan Asyifa atau Al-Kawal, An-Nur atau Cahaya, Zikr atau Peringatan, kemudian Al-Bayan artinya penjelasan, Al-Huda petunjuk, dan Al-Hukum artinya aturan. Ya. Oke. Fungsi Al-Quran. Oke sampai sini sebelumnya ada yang bertanya lebih dahulu tentang Al-Quran yang sampai asal dan apa sih Al-Quran itu yang apa? Tidak ada ini. Al-Quran adalah sumber pertama dari kehidupan manusia. Islam di seluruh dunia. Selain Al-Quran masih juga bersumber hukum lain yakni hadis, ijma dan qiyas. Nah, hukum ini kita yang nggak pernah ketemu Nabi atau ijma dan qiyas belum ketemu Nabi ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu Nabi di surga. Amin. Adapun fungsi Al-Quran secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber ajaran atau sumber hukum. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ketiga, petunjuk hidup ke jalan yang benar. Keempat, sebagai pengontrol dan penguji terhadap ajaran masa lalu. Di sini ada yang ditanyakan. Teman-teman, yang hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Contohnya ada yang mau berpendapat sudah? Apa? Ijma dan qiyas itu sebenarnya materi selanjutnya ya. Ijma qiyas itu sumber hukum yang lain dari Al-Quran dan hadis. Contoh seperti ini ya. Contohnya apa ya? Contoh dari qiyas. Oke. Jual beli online. Oke, jual beli online. Zaman dulu ada nggak jual beli online zaman Nabi? Tidak ada, ya kan? Jadi ketika zaman Nabi itu kita kalau yang namanya penjual beli itu harus ada penjual dan pembeli, kemudian harus ada ijab kabul. Ijab kabul itu lain yang banyak. Ada ijab kabul itu kita nikah, bukan. Jadi yang ijab kabul itu kayak serah terima ini saya
saya terima uangnya dan saya ini serahkan barang yang saya jual, itu yang tidak kubur jual beli. Nah, ini ada nih misal jual online nih, kita suka check out di Shopee, di Lazada, di TikTok Shop. Nah, itu gimana hukumnya? Kita nggak ketemu sama penjualnya. Ya, apalagi sekarang ada affiliate ya, ada apa? Kita nggak ketemu nih sama penjualnya. Kita juga tahu-tahu ya, apalagi barang COD ya, COD. Kita barangnya dulu sampai terus uangnya kasih ke kurir, nggak kasih langsung ke penjual kan. Nah, inilah ijma qiyas berfungsi di situ ya, antara membolehkan, mengharamkan dan tidak mengharamkan. Ada lagi sekarang misal yang lagi viral nih, vasektomi buat para bapak-bapak. Syarat dari gubernur kita ya, Kang Deddy Mulyadi, itu kalau ada orang miskin punya banyak anak ya, miskin dan punya banyak anak, kalau mau dapat bantuan misal bansos, BLT, PKH dan sebagainya, itu harus divasektomi suaminya. KB, tapi yang KB-nya laki. Ya. Nanti kalian bisa di rumah lah harus tidak vasektomi. Nah itu ada yang itu vasektomi zaman Nabi nggak ada kan? Nggak ada, adanya zaman sekarang. Nah itu ijma qiyas berfungsi di situ. Kalau tidak ada hukum atau peristiwa yang terjadi di zaman sekarang dan tidak ada di Al-Quran dan hadis, maka ijma dan qiyas ini memainkan perannya gitu. Ya. Jadi kayak jual beli online misalnya tadi, kiaskan kita sudah ada transaksi di online-nya dan sebagainya, maka jual beli online itu boleh. Asal yang dosa, misal kita beli baju di keterangannya atau misal di situ beli baju, keterangannya bajunya bagus dan sebagainya, harganya begitu mahal, ternyata yang datang baju bekas. Maka itu jual belinya itu jadi hak yang dosa siapa? Yang dosa yang penjual, karena dia menipu konsumen. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran ini, pertama, menguatkan atau menunjukkan, menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah pelaksanaan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam ini hadis sifatnya mempertegas yang ada di dalam Al-Quran puasa dan ayat bukan puasa ya. Maka ada hadis itu, misal hadisnya kalau ayat hadis tentang sholat itu menerangkan tentang belakang sholat, maka ketika ada hadis puasa itu hanya untuk mempertegas kewajiban puasa. Kalau di Al-Quran kan tidak ada kata wajib ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak ada kata wajibnya ya, tidak ada kata wajib ya. Kutiba alaikumusiyam ya. Tapi di dalam hadis itu diterangkan lagi bahwa puasa yang wajib itu puasa yang mana ya kan? Puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis nggak wajib. Puasa Daud itu bukan termasuk puasa wajib.
Senin dan Kamis itu tidak wajib, maksudnya sudah Rasul. Perintah melaksanakan sholat. Cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah melalui hadisnya. Tadi Umum itu kan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Umum orang sholatnya kalau semua. Ya kita yang zaman sekarang udah tahu gerakan sholat, nggak pusing ya. Tapi ketika zaman Nabi, ya baru turun nih ayat. Nabi baru apa? Turun nih dari apa namanya Isra Miraj, ya. Kan perintah sholat itu setelah Isra Miraj ya kan. Maka sholat, dikama sholatnya kalau mahal bukan kan yang Nabi gitu kan? Ya kayak gimana sholatnya? Kami tidak tahu karena memang sholat itu dari Nabi sebelumnya itu ada, cuma gerakannya itu tidak selengkap sholat di umat Islam. Nah, yang Nabi sebelumnya pun ada sholat, tapi gerakannya itu tidak selengkap kita. Misal kalau yang ruku aja, yang sujud aja, kalau yang duduk tahiyat aja, itu ajaran Nabi sebelumnya. tajam, memakai cincin emas dan gaya suka bagi laki-laki dan lain-lain. Ada mungkin beberapa memang ada beberapa hukum yang tidak tidak ditulis dalam Al-Quran ya. Meskipun itu di zaman Nabi Muhammad, maka kunci hadis ini yang menjelaskan yang besar mungkin ketika zaman Nabi kita beliau ya ketika mungkin perjalanan hijrah atau tidak apa, dan di situ mungkin ada peristiwa kita apa ada yang berkota zaman dulu tapi mungkin ada dalam beda lagi, ada darurat, misal nggak ada makanan apapun ya, nggak ada apa-apa misalnya kecuali ada daging babi ya. Adanya daging babi aja nih, jadi nggak ada apa kita mau diburu misalnya atau di hutan kita adanya daging babi aja, tapi kita kalau nggak makan kita mati ya. Nah maka di situ laporan hadis, kalau di hadis kan jelas ya sama daging babi itu haram. Nah maka ketika dalam keadaan darurat itu hadis yang menjelaskan kalau boleh, tapi bukan berarti sampai kenyang warat atau kamu sampai ini memang kalau sudah ada kenyangan gitu lah. Tapi cukup memakannya itu sampai perut kita terisi berenergi gitu ya. Bukan berarti ketika karena kalau kita menganggurkan terima ada daging babi, nah, berarti kita boleh nih boleh makan daging babi sekekor. Ya. Gitu ya. Dan ada yang mau ditanyakan di sini? Teman-teman? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita membuat kelompok belajar ya. Dua orang silakan sini aja. Sini. Oke, 2 orang silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Boleh jangan harus nanti bisa kamu mau di mana boleh. Mau di sini pas sambil bahannya itu ember ya. Terbakar sih. Ya. Silakan kertas lembar atau buku aja buku deh.
sini kalian eh, di sini ada yang bawa Quran ya? Ada? Oke. Nah, ini ada Al-Quran. Atau berapa ya? Iya, betul. Atau ini aja lah, kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 aja, oke, sama 5, saya mulai dari kanan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini satu bintang, ini lihat ini ukurannya ada 1 ya. Coba ambil. Nah, coba ambil satu. Dengan nama surat untuk pada tulis Arab, nama artinya yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, satu aja. Nah, saya bisa pul ahad sama. Kalau yang masa apa pul ahad itu menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Itu kalian cari satu ayat saja. Kalian tulis di buku dengan artinya. Kemudian yang kedua kalian bikin tabel. Nah di sini cari 3 hukum atau 3 kejadian atau masalah yang ada di sekitar kalian. Apakah masalah tersebut ada di dalam Al-Quran atau hadis atau ada kedua-duanya atau tidak ada kedua-duanya? Kalau ada dua-duanya contohnya puasa, ini di Al-Quran hukumnya ada, di hadis juga ada. Berarti dicek semua. Jadi ini jual beli online, oh di Al-Quran nggak ada tentang Shopee, ya, yang TikTok nggak ada di Al-Quran ya. Dan di hadis itu tidak ada, karena zaman Nabi tidak ada TikTok dan Shopee. Kemudian tidak ada cek di apa di sekolah semua. Dan contoh gerakan sholatnya. Kalau perintah sholat otomatis ada dalam, tapi gerakan sholatnya di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak, di hadis ada.
Berdiri. Berdiri semuanya. Oke, saya tanya. Berdiri ya, jangan nggak pegel habis duduk terus. Kita berdiri. Ketemu semuanya? Ketemu? Oke, ketemu. Coba di kelompok 1. Surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat 2. Coba bacakan sama. Oke, ayatnya. Yang kencang. Oke. Zalika kitabul babi hudalil muttaqin. Sama ayatnya? Sama. Oke, sama. Betul ya? Bapak sama dia ya. Jadi betul. Salah satu ayat yang berkaitan dengan hafalan sebagai petunjuk itu adalah surat apa? Surat apa tadi? Ayat 2. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Coba di kelompok 2 dulu. Apa saja yang kalian lakukan? Sedekah, zakat, rasul. Nah, sedekah hukumnya di Al-Quran ada nggak? Ada. Menyaris? Ada. Terus kemudian zakat. Di Al-Quran? Ada. Menyaris? Ada. Yang terakhir? Gosok. Di Al-Quran? Ada. Ada hadis? Ada. Ada. Oke. Gosok itu apa? Meminjam barang, ya, meminjam barang tanpa izin pemilik, tapi di wif tendenya. Kalau mau di wif tendema namanya alih. Oke, yang kelompok 1. Apa yang kalian lakukan? Zakat, belajar, memakan daging babi. Oke, memakan daging babi di Al-Quran ada tidak? Ada. Ya, gimana dong? Ada ya. Ya. Halamal khinzir wa ma uhilla. Tuh, ada. Garis? Ada. Itu bagi kamu sama. Zakat? Quran? Ada hadis? Ada. Kemudian belajar. Hadis tidak ada. Kalau yang ini belajarlah sampai ke negeri Cina, itu hadis bukan? Apa? Kata-kata? Tidak. Oke ya. Kan ada, tapi bukan kewajiban untuk belajar ya, tapi menjelaskan tentang derajat seseorang yang berilmu itu lebih tinggi. Ada surat Al-Hujurat, tapi lupa ada ada, coba kalian cari, tapi ada tentang derajat orang yang berilmu ada. Tapi kalau tentang pembelajaran bukan hukum ya ini. Tapi kalau tentang pembelajaran ya Al-Quran itu semuanya adalah tentang belajar. Apalagi surat Luqman itu banyak pembelajarannya. Apalagi tentang akhlak. Tapi kalau hukum memang hukum tidak dijelaskan hukum secara rinci dengan Al-Quran. Tapi kenapa hukum belajar itu jadi wajib ya? Kita mau membaca Al-Quran harus tahu tajwid. Tahu tajwid dari mana ya? Harus belajar. Oke, ya. Jadi silakan duduk lagi. Ya. Semuanya bagus ya. Kalian kompak dalam mencari jawabannya. Oke. Materi untuk hari ini sudah selesai. Nah, coba ada nggak teman-teman yang mau memberi kesan pembelajaran hari ini? Hari ini apa yang kalian dapatkan dalam pembelajarannya? Apa
kamu jadi ketahui? Yang kencang suaranya. Oke, kita mengetahui pengertian Al-Quran, hadis dan hukum-hukumnya ya. Dan Al-Quran hadis. Lalu teman-teman di sini yang kamu dapat dari belajar hari ini apa? Siapa? Ya, tentang hadis Al-Quran dan malu-malu dan ya kita udah sedikit mengetahui tentang pengertian hadis, pengertian Al-Quran, kemudian sedikitnya hukum-hukum ya. Ternyata terasa ada gosok ya. Baru tahu ternyata ada gosok kan. Jadi pengetahuan baru juga ke saya tentang gosok. Oke. Kita hari ini cukup ya pembelajarannya. Saya harap kalian tidak hanya belajar di sini, dalam artian kalian tidak puas, harus wajib tidak puas belajar di kelas. Kalau kalian tidak puas, otomatis kalian akan belajar di rumah, mencari lagi hal-hal yang mungkin saya di sekolah malu mau bertanya, kan? Malu mau mau nanya ke guru atau asrama di perpustakaan dan lain sebagainya, kan? Jadi saya harap kalian tidak merasa puas dalam belajar di kelas. Kalian masih haus dengan ilmu pengetahuan, saya harap begitu. Apalagi kita belajar di kelas itu hanya berapa menit? Hanya 70 menit ya. Gambarnya lebih banyak kan? Tentang Al-Quran dan hadis yang lebih banyak, maka kalian kalau kalian merasa belum puas sama saya, kalian bisa tanyakan ke guru-guru di pesan. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Kita menundukkan kepala ya. Doa ya, sesuai dengan doa masing-masing. Doa dimulai. Oke, kita terima kasih untuk hari ini. Yang maaf apabila ya pasti banyak kekurangan kesalahan dari ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum